Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Kelana dari BKPRMI Kabupaten Sleman. Dan ini adalah sharing-sharing yang sederhana, sharing-sharing yang simple. Dan kebetulan kali ini akan mengangkat tema tentang kiat atau tips bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang murah senyum. Nah, ada 3 tips yang perlu kita perhatikan dan bisa kita biasakan. Jadi 3 tips ini untuk bagaimana kita menjadi pribadi yang murah senyum adalah: yang pertama, kita harus berlatih dan berniat untuk tersenyum. Jadi teman-teman sekalian, ternyata ketika kita berbicara tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik, pribadi yang hangat, pribadi yang disukai oleh setiap orang, maka pribadi ini tidak lepas dari yang namanya pribadi yang istilahnya murah senyum. Nah, murah senyum ini ternyata juga harus dibiasakan, harus kita latih setiap hari. Terkadang kita menjalani kehidupan, bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang lain, dan kebetulan karena saat ini kita juga membatasi interaksi dengan orang lain, maka kita berinteraksi dengan daring atau online. Nah, misalnya kalau kita virtual meeting, kita tetap melihat gestur atau melihat wajah orang lain atau teman kita atau kerabat kita. Kita lihat, oh ternyata kerabat kita baru sedih, murung. Nah, kita kemudian mendapatkan semacam informasi, oh kenapa sih kok dia tuh murung. Nah, atau mungkin dia sedang dalam kondisi yang mungkin agak emosi gitu kan. Kita juga secara naluriah menangkap bahwa oh ternyata dia itu sedang dalam kondisi yang mungkin agak emosi, ada masalah mungkin. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan kita membiasakan diri untuk tersenyum, maka secara otomatis kita akan bisa merubah, mengkonversi dalam situasi banyak hal ya. Saya tidak bilang situasi apapun, tapi dalam banyak situasi kita akan bisa merubahnya atau mungkin mengkondisikannya dengan pribadi kita yang murah senyum. Bisa nggak? Bisa ternyata. Nah, tips yang pertama tadi adalah kita harus membiasakan. Nah, membiasakan ini boleh dibilang rumus atau tips yang paling ampuh, karena dia frekuensinya setiap waktu, setiap hari kita lakukan secara sadar bahwa kita membiasakan tersenyum. Jadi boleh dikatakan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan teman kita, dengan keluarga kita itu, kita mental set kita itu mental set tersenyum. Kalau misalkan biasanya kan kalau kita berinteraksi selama ini atau secara umum kita itu kan di bawah sadar, alam bawah sadar. Nah, sehingga ya betul-betul apa adanya. Nah, kacaunya kalau alam bawah sadar kita itu tidak murah senyum. Misalnya kita emosian atau kita itu mudah curiga, itu secara wajah kita begitu ya, guratan-guratan, kemudian gestur badan kita itu akan mensiratkan semua, akan mengkondisikan bahwa kita itu karakter aslinya seperti ini. Nah, padahal kita sebenarnya pengen menjadi pribadi yang murah senyum, pribadi yang baik, pribadi yang diterima, baik itu kawan ataupun lawan. Nah, jadi kita membiasakan diri. Coba kita biasakan, kita betul-betul sadar kalau kita bertemu dengan orang lain, keluarga kita mental set kita itu mental set tersenyum. Nah, kemudian tips yang kedua adalah kalau kita sudah membiasakan sehari-hari dengan senyum, maka senyum itu pelan-pelan itu akan merubah pribadi kita. Dan organ yang pertama kali berubah dari senyuman kita itu adalah mata kita. Jadi ternyata ada ilmunya teman-teman, bahwa kalau kita itu sudah membiasakan diri dengan tersenyum, maka mata kita itu akan memiliki pancaran sorotan mata yang mengisyaratkan bahwa kita itu murah senyum. Jadi namanya adalah senyum Dashin.
senyum Dashin. Mungkin ini bahasa Prancis ya, Dashin. Senyum Dashin ini adalah senyum yang betul-betul bulat, betul-betul dia itu dari alam bawah sadar. Nah, kalau misalkan kita lihat kenapa yang namanya menjadi model, misalnya model suatu pakaian atau model tas atau model topi, model sepatu, itu seorang fotomodelnya dia itu senyumnya itu harus tidak ada, jadi harus netral. Kenapa? Karena memang dia bukan menjual senyum, tapi menjual apa yang dia kenakan, pakaian kah, atau tas, atau apapun ya. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat model itu dia senyum, maka dia mesti sudah berlatih sangat lama. Dia sudah melatih sangat intens untuk bisa tersenyum dengan tulus, dengan natural. Karena apalagi seorang fotografer, dia pasti ketika mengambil gambar seorang fotomodel itu dia mengambil beberapa kali, bukan cuma sekali. Kemudian dipilih. Nah, si fotografer itu dia sudah punya pengalaman untuk mensortir kira-kira mana foto-foto yang dia mengisyaratkan sorot matanya itu sudah senyumnya itu sudah natural, sudah pas. Dan ini merupakan pekerjaan yang berat, bukan pekerjaan yang ringan. Nah, jadi tips yang kedua teman-teman sekalian adalah bagaimana pancaran sorot mata kita itu akan berubah karena senyum kita itu sudah berada dalam alam bawah sadar. Nah, kemudian yang ketiga adalah senyum karena alasan yang tepat. Jadi ternyata senyum itu memiliki filosofis. Senyum harus memiliki landasan pondasi yang filosofis. Ketika senyum, asal senyum, ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, maka ya yang terjadi itu tarafnya masih pembelajaran, masih pembiasaan. Dia masih ibaratnya masih level dasar begitu, bukan level lanjutan atau bukan level yang dia sudah merubah karakter, dia sudah betul-betul ini karakter alam bawah sadar saya, ini adalah sorot mata yang senyuman yang tulus. Nah, jadi betul-betul perlu kita memiliki alasan yang tepat. Kenapa kok saya senyum dengan orang ini? Oh, itu karena saya memiliki husnuzon dengan orang ini seperti ini. Bahkan ketika kita misalnya berhadapan dengan orang yang sedang bermasalah dengan kita, ketika kita mindset pikiran kita sudah alam bawah sadar bahwa saya ingin menjadi pribadi yang baik, maka saya akan mencari-cari alasan untuk saya berhusnuzon atau berprasangka baik terhadap orang ini. Saya bisa menemukan 100 keburukan orang ini, tapi itu tidak penting bagi saya. Yang penting adalah saya memiliki satu alasan bahwa orang ini positif dan orang ini, lawan bicara saya ini, orang yang pantas mendapatkan senyuman saya. Nah, itu adalah pribadi atau karakter lanjutan. Dia bukan hanya berlatih tersenyum, bukan hanya menjadikan senyuman itu berada di alam bawah sadar kita, tapi juga kita memiliki alasan spesifik kenapa saya harus tersenyum. Ketika kita berbicara dengan orang lain, orang B, saya juga mencari alasan kenapa saya tersenyum dengan orang B. Jadi terus begitu. Ini adalah tips ketiga, adalah tips yang tingkat lanjutan. Bagaimana kita memiliki alasan terhadap masing-masing orang. Nah, oke, jadi saya review sedikit. Kita hari ini sesi ini membahas mengenai tips untuk menjadi pribadi yang murah senyum. Yang pertama adalah bagaimana kita membiasakan senyum setiap waktu, setiap hari. Kemudian yang kedua, kita secara natural sorot mata kita juga akan berubah. Sorot mata ya. Kalau misalkan yang umum itu kan kerut-kerut, ya kan? Kerut-kerut, mana senyuman yang natural, mana yang senyuman yang fake, yang palsu. Tapi sebuah ilmu senyum Dashin tadi adalah dari sorot mata. Nah, kemudian yang ketiga, kita memiliki alasan di benak kita. Tidak perlu kita ungkapkan, tapi kita secara sadar
itu kita memiliki alasan untuk orang ini saya senyumin, orang saya senyumin. Nah, ini adalah level yang sangat tinggi, Jadi mencari alasan saya harus berhusnuzon terhadap lawan bicara saya. Itu adalah level yang sangat tinggi. Dan level yang paling tinggi, level ya istilahnya level ma'rifat begitu ya. Dan ini sangat sedikit orang, sangat sedikit orang, dan kita sebenarnya tidak perlu untuk berusaha mencapai tingkat ini, karena ini tingkat yang sangat spesial. Kalau yang tingkatan kita secara sadar berhusnuzon itu bisa kita jadikan sebagai tujuan. Tapi kalau yang ini sangat spesial, sangat spesifik, itu adalah kita sudah bisa berhusnuzon secara alam bawah sadar. Jadi barangkali kalau itu sudah puluhan tahun ya menjadi karakter kita, menjadi karakter yang sangat baik, sangat berhusnuzon. Nah, maka boleh jadi Allah menganugerahkan kita karakter seperti ini, bahwa kita bisa berhusnuzon di alam bawah sadar kita. Kita sudah secara otomatis mencari alasan, atau kita bahkan bukan mencari alasan, tapi secara otomatis kita akan menemukan alasan. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan hikmah dari sedikit tips yang saya bagikan pada kesempatan kali ini. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.